Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan saya Yahya Supriyatna. Saat ini saya mengajar di SMP Budi Agung Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut video pembelajaran saya. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa ya. Pada siang hari ini kalian masih tetap semangat. Kita masih bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kalau Pak masuk berarti kalian harus tetap semangat. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita mohon kelancaran supaya pelajaran kita pada siang hari ini diberi kelancaran. Untuk pimpin doa, saya persilahkan kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan pelajaran di Indo, kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Luar biasa ya. Kelas 9D hadir semua. Semangatnya harus tetap dijaga. Walaupun kita dalam keadaan masih COVID, kita belum aman, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imun tubuh kita, supaya kita tetap sehat mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, untuk pelajaran hari ini, sepertinya Bapak ingin cek dulu semangat bahasanya ya, supaya kita tidak loyo. Kalau nanti Bapak sampaikan bahasa Indonesia, kepalkan tangan kanan, ini bahasaku, bahasa Indonesia Jaya. Siap? Siap. Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia Jaya. Tangan dulu. Untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan mengaitkan dulu pelajaran sebelumnya ya, yaitu pidato apa, persuasif. Bapak sudah mengirimkan link ya dalam bentuk word ya untuk mengukur kemampuan pembelajaran kalian sebelumnya. Apakah masih paham atau sudah lupa ya? Silakan dikeluarkan gawainya. Bapak sudah kirim linknya. Ya, di situ ada word di grup kelas kalian. Silakan. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah muncul, silakan kalian kerjakan. Nanti kurang lebih seperti itu ya tampilannya. Ada? Ada, Pak. Bagaimana? Apakah masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, di situ ada kaidah kebahasaan. Setelah tadi kalian mengikuti pretest ya dengan word yang Bapak berikan, di situ ada soal-soal tentang materi sebelumnya, mengukur kemampuan dan pemahaman kalian. Sekarang saatnya kita
melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menampilkan pidato persuasif. Ya, kita akan berpidato. Nah, sebelum kita berpidato, Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu apa sih manfaat berpidato dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa sih manfaat berpidato kita dalam kehidupan sehari-hari? Agar lebih percaya diri. Agar lebih percaya diri. Ada lagi? Melatih public speaking atau berbicara di muka umum. Ada lagi? Meningkatkan kemampuan berbahasa. Meningkatkan kemampuan berbahasa. Luar biasa. Bapak akan putarkan slide, ya. Di sini, nah, slide yang Bapak putarkan, ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Pak Yahya, yaitu materinya ya, berpidato dengan teknik ekstemporan. Apa itu teknik ekstemporan? Berpidato secara garis besar atau outline-nya saja, ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran model problem based learning dengan strategi mind mapping, peserta didik dapat menuangkan gagasan dalam pidato persuasif secara lisan dengan percaya diri. Ya, jadi nanti kalian akan berpidato. Baik, supaya kalian ada referensi seperti apa sih pidato persuasif itu dengan teknik ekstemporan, ya. Apakah ini termasuk teknik ekstemporan atau teknik memoriter atau teknik manuskrip? Bapak akan putarkan sebuah tayangan, silakan nanti kalian cermati, kalian amati contohnya seperti apa. Mari kita saksikan sama-sama. Akan putarkan sebuah slide, ya, mengenai pidato yang akan ditampilkan oleh teman kamu dari sebuah sekolah yang ada di Denpasar, Bali. Ya, kalian nanti bisa menilai apakah pidato tersebut termasuk ekstemporan, metode manuskrip, ya, atau metode impromptu. Mari kita saksikan bersama-sama. Kata Inggris yang mengatakan strong people stand up for themselves, but the strongest people stand up for others. Orang yang kuat berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang terkuat berdiri untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat berdiri di sini dan kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pada pagi hari ini. Saya MR Ajeng Andromeda Megananda Cita Mahkota, nomor presensi 30 dari kelas 9C SMP Negeri 1 Yogyakarta, berdiri dan berbicara mewakili teman-teman bagi seluruh generasi yang akan datang. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kehilangan masa muda yang bahagia tidaklah sama seperti memperoleh nilai yang kurang memuaskan atau kalah dalam pertandingan. Saya di sini untuk mewakili teman-teman yang merasa dirinya tidak lagi berharga dengan tangisannya yang tak lagi terdengar. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak menghabiskan waktu untuk menatap layar ponsel, laptop, bahkan komputer. Dan pastinya, tak lupa dan tak lain kita membuka media sosial. Sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpaham. Baik anak-anak, setelah tadi kalian menyaksikan penampilan teman kamu, ya, berpidato dengan cukup atraktif, ya, energik. Nah, Bapak mau bertanya, teknik pidato apa yang disampaikan itu? Teknik melihat naskah atau secara spontan? Secara spontan. Nah, sekarang kalian akan berpidato bukan secara spontanitas atau secara manuskrip lihat naskah, tidak, tetapi secara ekstemporan, yaitu dengan melihat outline-nya saja. Kalau tadi itu secara impromptu, paham?
Jadi pada siang hari ini kita akan berpidato menggunakan teknik extemporal. Baik. Sekarang silakan bentuk kelompok menjadi 5 kelompok yang sudah Bapak bagi di grup WA. Silakan. Kelompok 1 ya. Baik anak-anak, setelah kalian duduk berkelompok, Bapak akan membagikan LKPD ya. Masing-masing akan mendapatkan satu LKPD yang di dalamnya terdiri dari mind mapping ya. Di situ ada mind mapping of speech ya. Kalian silakan pilih temanya. Di situ ada 4 tema. Silakan kalian pilih temanya, terus silakan kalian gunakan gawe untuk mencari sumber, ya. Gunakan gawe kalian, silakan pahami dulu, pahami terlebih dahulu LKPD-nya. Sudah mendapatkan semua LKPD-nya? Kalau sudah, perhatikan. Di situ kalian harus mencari temanya apa yang akan kalian tentukan, ya. Silakan gunakan gawe kalian, lalu cari abstraksinya, ya, garis besarnya apa, lalu realitas permasalahan temanya. Kalau misalnya kalian mengambil temanya tentang kebersihan lingkungan, ya, apa sih realitanya? Permasalahan dalam kehidupan kalian, ya. Apakah banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan dan sebagainya, ya. Di situ kalian harus mencari realitas permasalahan temanya apa. Lalu berikutnya solusinya apa? Apa solusi yang diberikan? Kalau tadi di situ ada temanya apa saja temanya? Ada temanya menjaga kebersihan lingkungan, belajar dengan giat di tengah maraknya game online, menghindari pengaruh dari sosial media, hidup sehat di era new normal. Nah, tema-tema itulah yang harus kalian pilih, ya. Lalu yang terakhir, tentu karena ini pidato persuasif, kalian harus mencari apa? Imbauan, menulis imbauan, ajakan, ya. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Mungkin belum paham? Tidak ada? Paham semua? Kalau sudah paham, keluarkan gawainya. Silakan gunakan gawe kalian. Bapak beri waktu 20 menit untuk mencari tema atau mencari dari gawe tersebut. Silakan. Ya. Oke. Silakan dicari nih temanya, sudah dapat temanya masing-masing. Ini. Cari temanya yang boleh, silakan coret-coret boleh. Itu kan ada 4 lembar. Ini. Karena ini metodenya extemporal, jadi nanti kalian berpidatonya dengan garis besarnya saja, ya.
Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Ada yang bertanyakan? Sudah jelas? Ya, silakan. Sudah mendapatkan. Sudah mendapatkan pertanyaan? Siap ya. Sip. Silakan pilih tema yang menurut kalian menarik ya. Ya. Yang nanti tampil depan. Pak, ini kan kita satu orang kan ada yang maju. Nah, terus kan kita dinaikkan. Nah, keputusan kita masing-masing Ya. atau kita bertiga. Ya. Baik. Lagi yang bertanya? Pidatonya sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, kita akan berpidato secara bersama-sama dalam kelompoknya. Oke? Baik, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk berpidato? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang saatnya berpidato. Sekarang kalian akan berpidato bersama kelompoknya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk berpidato secara serempak. Ya, kelompok 1 siapa terlebih dahulu? Silakan. Kelompok 2, mana kelompok 2? Silakan berdiri. Kelompok 3, silakan berdiri. Kelompok 4, kelompok 5, silakan berdiri. Oke, hitungan ketiga, silakan berpidato. Temannya yang tidak berpidato, silakan menilai penampilan teman yang berpidato. Baik, di situ sudah ada instrumen penilaiannya. Ya, kalau dia tampilnya secara sistematis, terus percaya diri, secara tematis, penggunaan bahasanya juga bagus, ya. Baik, di situ ada penilaiannya. Baik, sekarang hitungan ketiga kita mulai berpidato. Pidato dimulai 1, 2, 3. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Suaranya dikeluarkan. Sebelum saya memulai pidato ini, saya akan menyampaikan tentang slogan yang saya bakal dipakai setiap koridor sekolah kita. Di antaranya, bersifat kesehatan, kebersihan adalah bagian dari iman, menjaga kebersihan akan lahir. Sebelum itu kita akan belajar bersyukur. Tuhan yang Maha Esa kami, terima kasih sudah mendengar kita kesempatan saat ini dan menjadi kita bahagia sampai saat ini. Seperti kita tahu, COVID-19 sudah beredar di semua negara dan terutama termasuk juga negara Indonesia. Dan juga beberapa juga ada vaksin dan obat-obatan lainnya. Kita harus waspada dan juga yang ibarat penyakit-penyakit dan akan memberikan kenyamanan bagi kita yang ada di sekolah. terima kasih atas perhatian. Oleh karena itu, himpunan juga dapat mendorong keberhasilan proses belajar di pelajaran kita. Terima kasih. Siswa dan guru akan melakukan Sistematiknya saya rasa cukup bagus sih. Bagi saya tinggal nilainya saya pribadi sistematikanya sebenarnya bagus ya nilainya 4, tapi percaya dirinya kurang. Kamu hanya dengan mimik tanpa kisah tangan, tanpa gambar apapun, tapi semuanya juga sudah sesuai ya. Jadi saya bapak berpikir
bahkan juga yang menggunakan bahasa Indonesia secara penuh ya. Jadi bahwa orang-orang yang terjangkit penyakit seperti DBD yang disebabkan oleh sampah yang berserakan. Sering kita salah satu kejadian lain yang sering menimpa kita adalah bencana banjir. Banjir terjadi karena manusia sering membuang sampah di selokan dan yang paling parah manusia membuang sampah di sungai. Jika kalian tidak mau terjangkit penyakit atau tertimpa bencana banjir, buanglah sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan atau gorong-gorong di sekitar kalian. Kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang penting bagi diri kita dan orang lain. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana alam. Contohnya seperti banjir, karena banjir itu dapat membuat. Baik anak-anak, setelah tadi kalian berpidato bersama temannya dalam satu kelompok, ya Bapak sudah mendapatkan hasil dari penilaian teman kalian, ya. Dari kelompok yang kalian tampilkan ada yang terbaik, ya, dan Bapak sudah mendaftar nama-namanya. Dari kelompok 1 yang terbaik silakan tampil, yaitu Bapak panggil namanya Belvia. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Pak Yahya sebagai penguji saya, dan yang saya hormati teman-teman saya, yang saya cintai dan saya sayangi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada hari ini dan belajar tentang pidato persuasi. Perkenalkan saya, Belvia Chandra, akan membawakan tema pidato dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan menjaga kesehatan orang lain. Lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyakit-penyakit yang ada di sekolah. Contohnya, demam, tipes, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan sampah-sampah di laci. Karena itu akan menyebabkan sarang nyamuk dan penyakit-penyakit lainnya. Saya rasa cukup pada pidato hari ini dan terima kasih kepada penguji saya. Terima kasih, selamat siang. Ya. Baik, berikutnya kita panggil dari kelompok 2, Viola Angelin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Kepala Sekolah SMP Budi Agung dan yang terhormat Pak Yahya sebagai penguji saya, dan tentunya kepada teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita semua di sini dengan sehat walafiat tanpa adanya kekurangan apapun. Perkenalkan, saya sebagai wakil teman-teman saya di kelompok 2. Nama saya Viola dan saya akan menyampaikan uraian singkat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup di masa yang akan mendatang. Bila kita tidak menjaga kebersihan, kita akan merasa sakit seperti demam berdarah dan lain-lain. Kita dapat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan kerja bakti, dan inisiatif membersihkan tempat-tempat yang kotor.
melakukan itu semua, sudah pasti kita akan terhindar dari penyakit seperti demam berdarah tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata ataupun hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Viola Angelin dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang pada hadirin sekalian. Saya Misha Anjua dari kelompok 3 ingin berpidato singkat dengan tema kebersihan lingkungan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita sehingga bisa berkumpul dengan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Tuhan Yang Maha Esa sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segalanya untuk menjaga kebersihan. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan dengan terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain. Hadirin, menjadi bersih sama dengan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri bahkan orang lain. Menjaga kebersihan akan berimbas pada anak-anak yang sehat, cerdas, dan berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan anak menjaga kebersihan, anak akan peduli dengan lingkungan di masa depan. Hadirin sekalian, demikianlah pidato singkat ini saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para hadirin yang telah hadir. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan penampilan dari perwakilan kelompok kalian. Setelah tadi berpidato, Bapak mengevaluasi ya, Bapak menilai kalian sudah berpidato dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ingat, yang pertama, pidato persuasif itu adalah pidato untuk mengajak, membujuk, merayu, memengaruhi. Di situ ada kalimat imbauan. Ya, tadi di beberapa peserta atau beberapa perwakilan ada yang belum mengemukakan ajakannya. Ya, tapi terlepas dari itu semua, kalian sudah berpidato dengan baik, ya, penuh percaya diri, dan penggunaan kalimat juga bahasanya sudah tertata dengan rapi. Oke, sekarang kita berada di akhir pembelajaran, ya. Setelah tadi kita mengikuti rangkaian pembelajaran pidato persuasif, kalian Bapak harapkan bisa mengekspresikan, bisa mengeluarkan ide, gagasan, pendapat dalam bentuk pidato persuasif. Ya, dari pidato tersebut kalian akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, kalian akan tampil lebih percaya diri, mengasah kemampuan berbicara di muka umum. Ya, karena apa? Karena itu adalah salah satu modal penting kita untuk nanti di kehidupan yang akan datang. Sekarang, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan meminta satu orang untuk memberikan kesimpulan, ya, dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pidato persuasif, yaitu pidato yang menghimbau kita atau mengajak kita untuk melakukan apa yang disampaikan oleh pembicara. Sedangkan metode extemporan adalah metode yang kita sampaikan secara garis besar saja atau outline saja. Terima kasih. Ya, oke. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, apa yang disampaikan oleh Viola sangat tepat sekali, bahwa materi kita tadi adalah pidato persuasif, yaitu pidato untuk mengajak, membujuk, merayu, mengimbau, ya, orang lain agar mengikuti apa yang kita sampaikan. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode extemporan, yaitu metode hanya melihat apa? Garis besar atau outline-nya saja. Nah, sekarang kita akan refleksi pembelajaran kita. Ya, refleksi pembelajaran kita. Siapa yang menyampaikan refleksi? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi saya rasa setelah mengikuti
mengikuti pembelajaran tadi, belajar pidato persuasi, saya dapat melakukan pidato dengan sangat percaya diri, dan saya merasa tema pidato persuasi ini adalah tema yang sangat menarik karena bisa melatih public speaking, belajar berbahasa dengan yang baik, dan bisa berpidato dengan secara lebih baik. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih anak-anak atas peran serta kalian pada siang hari ini yang telah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, Bapak berharap bukan sampai di sini saja, tetapi silakan kembangkan kemampuan berbicara kalian, karena ini adalah salah satu modal penting kita untuk bersaing di abad yang serba modern ini. Oke, baik. Bapak tutup pembelajaran kita, tetapi sebelum Bapak tutup, jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya, ya. Bapak sudah memberikan tugas ada di grup kalian, ya, di grup WhatsApp Bapak sudah berikan. Nanti silakan cek tugasnya. Untuk menutup pembelajaran kita, silakan pimpin doa lagi oleh ketua kelas. Silakan pimpin doa. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa beragama dari pelajaran berdoa selesai. Ya, silakan dulu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.